Halo guys, balik lagi bersama gue di channel In Movie. Pada kesempatan kali ini, gue bakal coba menceritakan sebuah film yang berjudul Plan Man. Film bergenre komedi romantis yang rilis pada tahun 2014. Menceritakan seorang pria bernama Han yang selalu melakukan segala sesuatunya sesuai rencana. Bahkan semua kegiatannya dia atur dengan alarm. Sampai pada suatu hari, dia bertemu dengan cinta yang enggak dia rencanakan dan harus berusaha merubah kebiasaannya. Apakah Han bisa merubah kebiasaannya dan mendapatkan cintanya? Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. 도서관에서 일한 지는 이제 8년 7개월 26일 Han udah bekerja sebagai pustakawan selama 8 tahun, dan dia sangat mencintai pekerjaannya. Hari itu seperti biasa, dia melakukan semua kegiatannya yang udah dia atur dengan alarm. Sesuai alarm, jam 12.15 adalah saatnya dia ke minimarket langganannya. Saat itu, dia berencana mengakui perasaannya kepada gadis penjaga minimarket bernama Jiwon yang selama ini dia taksir. Karena Jiwon sangat mirip dengan dirinya yang rapih, bersih, dan teratur. Setelah menenangkan dirinya yang deg-degan, Han pun akhirnya masuk ke minimarket dan meletakkan buku catatan hasil pengamatannya tentang Jiwon selama 100 hari ke belakang. Tapi ternyata gadis yang lagi beres-beres di kolong meja itu bukan Jiwon, tapi gadis lain bernama Sojung yang saat itu sedang menggantikan shift Jiwon. Itu membuat Han kaget dan panik. Dia langsung pergi dengan buru-buru dan meninggalkan buku catatannya. Dia nggak mempedulikan Sojung yang memberitahunya kalau bukunya ketinggalan. Malamnya, Han yang baru sadar kalau bukunya ketinggalan langsung ke minimarket mencari bukunya. Tapi dia nggak menemukan bukunya, begitu pula Sojung. Saat melihat anak kecil yang memegang buku mirip dengan miliknya, dia langsung mengambil buku itu, membuat anak kecil itu berteriak ketakutan memanggil neneknya. Han pun berusaha menjelaskan ke nenek anak kecil itu yang marah kalau dia sedang mencari seorang gadis yang tadi menjaga minimarket untuk mengambil bukunya yang ketinggalan. Dan bukunya mirip dengan buku yang dipegang anak kecil itu. Mendengar itu, anak kecil itu pun memberitahu Han kalau yang dia cari adalah bibinya yang bernama Sojung dan dia sekarang sedang bekerja di sebuah klub. Akhirnya, Han datang ke klub yang ditunjukkan anak kecil tadi dan melihat Sojung yang sedang bernyanyi di klub itu. Saat itu, Sojung baru beres menyanyikan sebuah lagu ciptaannya yang berjudul Kimbap Segitiga. Dan selanjutnya, dia akan menyanyikan lagu barunya yang berjudul Plan Man atau Pria Terencana. 플랜맨이에요. Ternyata, lagu itu tentang Han. Sojung kaget melihat Han ada di situ. Dia menunjuk ke arahnya dan memberitahu penonton kalau Han adalah si pria terencana yang ada dalam lagunya. Semua pengunjung klub pun menengok ke arah Han. Han yang merasa malu berteriak dengan kesal kalau apa yang Sojung nyanyikan itu adalah masalah pribadi. Kemudian dia pergi. Melihat Han seperti kesal, Sojung langsung mengejarnya. Dia minta maaf karena telah membaca bukunya tanpa izin. Han gak peduli dengan apa yang Sojung katakan. Dia mengambil bukunya yang dipegang Sojung dan menyemprotkan disinfektan ke bukunya sebelum memasukkannya ke dalam tas. Sojung yang melihat kelakuan Han sedikit heran. Dia yang tahu kalau Han menyukai Jiwon, menawarkan bantuannya mempertemukan Han dengan Jiwon. Dia bilang kalau Jiwon suka cerita tentang Han kepadanya. Han yang tertarik dengan tawaran Sojung, akhirnya balik mengejar Sojung yang pergi. 저기요, 잠깐만요. Hari berikutnya dengan bantuan Sojung, Han ketemuan dengan Jiwon. Han pun menyerahkan buku catatannya ke Jiwon, dan Jiwon pun membacanya. Tapi ternyata, Jiwon gak menyukai Han yang sama persis dengan dirinya, karena dia juga gak suka dengan keadaannya yang sekarang dan mau berubah. Jiwon pun memberi saran kepada Han untuk pergi ke psikiater seperti dirinya agar bisa berubah. Lalu dia pergi meninggalkan Han. Itu membuat Han merasa patah hati dan pergi dengan kecewa. Sojung pun mengikuti Han. Dia menunjukkan brosur audisi band dan mengajaknya ikut audisi itu. Menurutnya, Han cukup bagus dalam menulis. Dan biasanya, orang yang sedang patah hati bisa menulis lirik yang bagus. Dia juga membuat lagu Plan Man dari buku Han. Itu berarti Han juga ikut menciptakan lagu itu. Han heran kok bisa-bisanya Sojung ngajakin dia ngeband. Padahal kenal aja baru.
Tapi Sojung bilang dia ngerasa udah lama kenal Han gara-gara membaca buku catatannya. Tapi Han menolak ajakannya. Akhirnya Han mengikuti saran Jiwon. Dia menemui psikiater untuk melakukan terapi. Dia juga menceritakan tentang Jiwon yang gak menyukainya karena kebiasaannya. Dokter pun memberi saran agar Han merubah kebiasaannya yang sekarang. Menurutnya, Jiwon gak membenci Han, dia hanya benci kebiasaan Han. Kemudian, dokter minta Han menanyakan pendapat orang-orang di sekitarnya tentang dirinya dan membawa jawaban mereka pada sesi terapi berikutnya. Besoknya, Han bertanya ke semua temannya dan juga Sojung pendapat mereka tentang dirinya. Dan hampir semua yang dia tanya menjawab kalau Han itu orang yang aneh. Pada sesi terapi berikutnya, Han diperkenalkan kepada para peserta lain. Ada penulis yang sampai saat ini sama sekali nggak bisa menulis. Ada yang terlalu cepat marah, ada yang terlalu gampang menangis. Bahkan ada yang takut dengan kotoran merpati karena dia pernah melihat orang mati ketabrak kotoran merpati. Han sendiri mengikuti terapi karena dia mau merubah kebiasaannya yang selalu mengatur segala sesuatunya dengan alarm. Gak tahan melihat sesuatu yang berantakan, gak bisa menyentuh benda kotor, dan gak pernah melakukan sesuatu tanpa direncanakan. Tapi Han heran karena saat ini dia bertemu dengan orang yang gak dia rencanakan sebelumnya. Han kembali mendatangi Jiwon di minimarket. Dia memberitahu Jiwon kalau sekarang dia udah mulai terapi dan udah mulai berubah. Sojung yang juga ada di situ tiba-tiba bilang kalau Han juga mau ngeband sebagai bentuk keseriusannya untuk berubah. Han pun terpaksa mengiyakan agar Jiwon terkesan dengannya. Tapi Han minta bantuan Sojung agar dia bisa merubah 4 kebiasaannya. Sojung pun setuju. Dia merampas jam milik Han agar Han gak melakukan kegiatannya sesuai alarm lagi. Tanpa alarm, malamnya Han susah banget buat tidur. Akibatnya, dia jadi bangun kesiangan dan terlambat masuk kerja. Itu membuat Han yang selalu tepat waktu jadi panik. Dia langsung minta maaf ke bosnya karena datang terlambat. Tapi bukannya dimarahi, Han malah diberi selamat dan tepuk tangan oleh bos dan teman-teman kantornya. Karena untuk pertama kalinya selama 9 tahun, Han datang terlambat. Saat jam makan siang, Han menemui Sojung untuk meminta kembali jam tangannya. Karena tanpa alarmnya, dia merasa hidupnya berantakan. Tapi Sojung menolak permintaan Han dan bilang, kalau berubah memang sulit dilakukan. Sojung gak mau membahas itu lagi. Dia mengubah topik dan bertanya alat musik apa yang bisa Han mainkan. Han pun bilang kalau dirinya bisa sedikit bermain piano. Sojung pun mengajak Han ke rumahnya. Dia minta Han mencoba bermain piano. Seperti biasa, Han mengelap tuts pianonya satu persatu dulu sampai kinclong. Karena dia nggak mau tangan higienisnya menyentuh benda asing yang berdebu. Setelah bersih, Han pun mulai memainkan pianonya. Sojung melongo melihat permainan piano Han. Begitu juga Bibi dan keponakannya. Saking senangnya, Sojung refleks memeluk Han. Bukannya senang dipeluk cewek cantik, Han malah ketakutan dan lari terbirit-birit ke tukang laundry. Sojung cuman bengong aja ngelihat kelakuan aneh Han. Malamnya, Sojung mengajak Han minum di salah satu kedai. Dengan sedikit oleng, Sojung menceritakan tentang lagunya yang berjudul Pria Beristri. Lagu itu diciptakan berdasarkan pengalaman pribadinya. Dulu, dia pernah mencintai seorang pria. Tapi ternyata pria itu udah punya istri, dan pria itu adalah Mr. Choi, penulis lagu terkenal yang saat ini menjadi juri audisi band. Itulah kenapa Sojung mau mengikuti audisi band, karena dia mau menyanyikan lagu Pria Beristri di depan Mr. Choi. Hari audisi band pun tiba, dan sekarang giliran Jung Ben untuk tampil. Han yang ngelap-ngelap tuts piano dulu lumayan menarik perhatian para juri. Ditambah penampilannya yang gak meyakinkan membuat Jung Ben sedikit diremehkan. Tapi setelah mereka tampil, ternyata lagunya mantap guys. Liriknya unik, ditambah permainan piano Han yang memukau membuat dua juri terkesan dan memberikan yes untuk Jung Ben. Tapi Mr. Choi yang merasa tersindir dengan lagu Pria Beristri memberi kritikan pedas dan memberi no. Tapi 2 yes udah cukup buat Jung Ben untuk lolos ke tahap selanjutnya. Besoknya saat Han tiba di kantor, teman-temannya semua menyambutnya dan memberikan kejutan. Mereka sama sekali nggak menyangka Han yang culun
ternyata punya bakat yang besar. Ternyata audisi Jung Ben kemarin viral dan membuat semua orang tahu siapa Han, termasuk presenter Go yang dulu pernah berhubungan dengan Han waktu kecil, yang kini karirnya udah nggak jelas. Presenter Go datang ke kantor Han dan memanggilnya Jinwoo. Han pun bilang kalau presenter Go salah orang. 기억력 소년이? Jadi, Han ini sewaktu kecil terkenal sebagai seorang anak jenius dengan IQ 200 dan digadang-gadang akan menjadi masa depan Korea. Anak jago pengingat yang bisa mengingat ribuan angka. Karena presenter itu, Han menemui Sojung dan gak mau melanjutkan audisi band dengan alasan gak suka kalau jadi pusat perhatian. Meskipun sedikit kecewa, tapi Sojung menerima keputusan Han. Karena memang motivasinya hanya ingin menyanyikan lagu pria beristri di depan orang yang telah membohonginya. Saat itu, Mr. Choi datang menemui Sojung. Dia marah-marah karena Sojung menyanyikan lagu pria beristri di TV. Dia mengatai Sojung cewek gila dan memaki-makinya. Sojung pun bilang, Mr. Choi nggak usah khawatir, karena dia akan berhenti dari kompetisi. Han, yang tadinya nggak mau lanjut kompetisi, tiba-tiba bilang ke Mr. Choi kalau Jung Ben akan melanjutkan kompetisi. Mendengar itu, Mr. Choi memperingatkan Han agar nggak terlibat dengan cewek gila seperti Sojung, atau dia akan menyesal. Tapi Han tetap pada keputusannya. Akhirnya, Mr. Choi pergi. Malam harinya, Han kembali ikut kelas terapi. Semua orang satu persatu menceritakan perubahan yang mereka alami selama ikut terapi. Sampai akhirnya giliran Han untuk cerita. Han pun cerita kalau belakangan ini dia mulai bermimpi tentang masa kecilnya bersama ibunya. Sesi terapi pun berakhir. Dokter memberitahu kalau pertemuan berikutnya merupakan pertemuan terakhir dan mereka akan melakukan pertunjukan dan harus mengajak satu orang untuk bisa melihat perubahan mereka. Sepulang terapi, Han ke minimarket untuk memberikan undangan itu ke Jiwon. Saat Han ragu, Bibi Sojung mengambil undangan itu dan memberikannya ke Jiwon. Dia menyuruh Han dan Jiwon pergi nonton. Nanti biar Sojung yang jaga minimarket. Sojung juga nggak keberatan. Jiwon setuju dan mereka pun pergi nonton. Sewaktu menunggu bioskop mulai, mereka berdua mengobrol. Tapi sepanjang obrolan, Han lebih sering menceritakan tentang Sojung. Jiwon pun memberi selamat karena terapi Han berhasil. Tapi Jiwon merasa Han berhasil berubah bukan karena dokter, tapi karena Sojung. Jiwon tiba-tiba menolak datang ke pertunjukannya. Dia minta Han memberikan undangan itu ke orang yang benar-benar Han inginkan. Jiwon pun menyuruh Han pulang dengan alasan dia kurang nyaman kalau nonton ada orang di sampingnya. Akhirnya Han balik lagi ke minimarket dan memberikan undangan pertunjukannya ke Sojung. 잘 가요. Mr. Choi menemui produser. Dia minta produser mengurus komentar buruk tentang dirinya yang disebabkan Sojung. Kebetulan dia bertemu presenter Go yang sedang membicarakan rencananya mengangkat kembali cerita Han kecil dengan produser. Audisi babak kedua akhirnya dimulai. Mr. Choi yang dari awal memang gak suka dengan lagu Jung Ben yang menyindirnya, ngomporin dua juri lainnya untuk menanyakan asal-usul lagu tersebut yang katanya dari pengalaman pribadi. 이거 경험담이라고 하셨죠? 갑자기 그 얘기가 지금 이거 저 확실하고 Han yang mencoba membela Sojung malah diungkit juga masa lalunya sebagai anak jago pengingat yang dianggap telah melakukan penipuan. 얘 흑기사야 뭐야? 변호사야? 정신 차려. 기억력 소년. Itu membuat Han sangat marah dan menyerang Mr. Choi. Akhirnya, Jung Ben didiskualifikasi. 기억력 소년이요. Ternyata, kejadian audisi kemarin direkam oleh salah satu wartawan. Dan beritanya muncul di TV. Hal itu membuat berita tentang anak jenius yaitu Han kecil kembali muncul dan menarik perhatian publik. Karena hal itu, Han menghilang gak ada kabar sampai berhari-hari. Hampir semua orang mencarinya termasuk para wartawan. Saat itu, tukang laundry langganan Han datang mengantarkan baju Han yang gak diambil-ambil. Dia menasehati Han agar jangan menyerah dengan keadaan. Menurutnya, Han lakukan aja kegiatan seperti biasa, karena bersembunyi nggak akan menyelesaikan masalah. Hari pertunjukan pasien terapi pun tiba. Saat itu, Han belum juga datang.
Satu persatu, pasien menunjukkan perubahannya di depan para tamu yang hadir, dan di antara penonton yang hadir, ada presenter Go dan kameramennya. Mereka berencana merekam Han untuk bahan acara mereka. Saat acara mau udahan, Han akhirnya datang. Dia minta maaf ke dokter karena datang telat. Karena yang lain udah tampil, dokter minta Han segera tampil. Dia memberi semangat kepada Han yang terlihat tegang. Sojung juga datang menyemangatinya. Setelah merasa lebih tenang, Han pun mulai menceritakan masa lalunya, di mana dulu 30 tahun yang lalu, Han kecil atau Jinwo yang waktu itu berusia 8 tahun, sedang melakukan persiapan sebelum acara live dimulai. Saat itu, ibunya bicara tentang masa depan Jinwo yang akan sekolah ke Amerika setelah acara itu sukses. Tapi Jinwo yang ingin selalu dekat dengan ibunya, menolak dan ingin tetap di Korea. Ibunya pun meyakinkan Jinwo kalau ini adalah kesempatan besar yang sayang untuk disia-siakan. Karena Jinwo pasti akan menjadi orang sukses saat kembali ke Korea nanti. Presenter Go juga meyakinkan Jinwo kalau dia pasti bisa dan memberitahu Jinwo kalau pertanyaan dan jawabannya udah disiapin. Jinwo pun berlatih dan dia bisa menjawab dengan baik. Saat pertunjukan live seperti yang udah direncanakan, Jinwo akan menjawab pertanyaan yang telah dipersiapkan tadi di belakang panggung. Presenter pun menunjukkan orang yang udah disiapkan untuk memberikan pertanyaan. Tetapi Jinwo yang seharusnya bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah malah salah. 역시 Presenter Go menenangkan penonton kalau Jinwo pasti gugup, jadi salah jawab. Soal kedua pun diberikan, tapi lagi-lagi Jinwo nggak bisa menjawab dengan benar. Itu membuat penonton mulai ribut dan berteriak kalau ini tipuan dan acara settingan sambil mencaci maki Jinwo. 그러지 않았어. 이거 짜고 한 거라니까. 이게 말이 돼? Jinwo memang sengaja menjawab salah biar dia nggak jadi ke Amerika. Dia takut kalau harus pergi sendiri ke Amerika dan pengen tetap di Korea aja bersama ibunya. Saat Jinwo dan ibunya mau pulang, para penonton yang pada julid mengata-ngatai Jinwo dan ibunya penipu, ditambah wartawan yang mencecar mereka dengan pertanyaan, membuat Jinwo kecil takut dan lari sambil menangis. Ibunya yang mencoba mengejar Jinwo terpeleset karena silau dengan blitz kamera dan jatuh dari tangga sampai akhirnya meninggal. Han atau Jinwo dan semua orang yang ada di situ pun menangis. Han meminta maaf kepada ibunya dan berjanji akan menuruti semua kata-kata ibunya. Dokter pun berusaha menenangkan Han. Dokter yang mendekati Han berubah menjadi bayangan ibu Jinwo. Sambil menangis, ibu Jinwo berkata bahwa dia yang seharusnya minta maaf karena nggak mengerti perasaan anaknya. 엄마가 미안해. Presenter Go yang dari tadi merekam semua itu dan berniat mengangkat lagi cerita anak jenius pun akhirnya mengurungkan niatnya. Dia sangat tersentuh dengan cerita Han dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan Han hidup tenang. Setelah acara selesai, Sojung dan Han pun pulang bareng. Saat itu, hujan tiba-tiba turun. Mereka pun lari menghindari hujan. 머리 다 빠지기 전에. Dan akhirnya mereka menemukan tempat berteduh. Karena hujan telah reda, Sojung pun pamitan untuk pulang. Tapi Han menahannya, dan dia mengungkapkan perasaannya ke Sojung. 좋아한다고요. Han yang kaget karena dapat ciuman pertama tiba-tiba dari Sojung pun langsung pingsan. Meskipun kali ini pingsannya sambil nyengir. 아저씨, 어떻게 아실래고? Waktu pun berlalu, Jung Ben tampil di kafe biasa Sojung perform. Mereka menyanyikan lagu Plan Man. Teman-teman kerja dan teman-teman terapihan semuanya menonton.
Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.